yaitu musyawarah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa di tahun anggaran 2026. Yang kami hormati Kapitalaung Kampung Peta Timur bersama perangkat, yang kami hormati Ketua MTK bersama anggota, hadirin peserta musyawarah yang kami hormati. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka musyawarah oleh Kapitalaung yang kami hormati Bapak Irwanto Adila. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Camat Tabukan Utara beserta jajaran, khususnya tim 3 yang mendampingi kami pada acara di saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua MTK, Wakil MTK, beserta Sekretaris MTK dan anggota yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, Ibu Pendamping Desa Kecamatan Tabukan Utara yang saya hormati, teman-teman perangkat, LPM, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian tentunya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya, atas berkat dan rahmatnya pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka yaitu musyawarah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa di tahun anggaran 2026 plus daftar musyawarah penyusunan daftar usulan RKP tahun anggaran 2027. Bapak Ibu yang saya hormati, musyawarah hari ini adalah menindaklanjuti surat dari pemerintah Kecamatan Tabukan Utara terkait penegasan penyusunan RKPDes yang tentunya dalam kesempatan pada saat ini adalah giliran Kampung Peta Timur yang didampingi oleh tim 3, dan alhamdulillah puji Tuhan pada kesempatan ini juga didampingi oleh Ibu PLT Camat Tabukan Utara. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai lanjut pada maksud dan tujuan atau inti pada pertemuan hari ini, sebagaimana surat yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan terkait musyawarah RKP ini, ada beberapa poin yang harus kita lihat terlebih dahulu dalam tahapan penyusunan RKPDes 2026, yang antara lain yaitu terkait laporan Kepala Desa atas realisasi RKPDes tahun 2025 dan rekomendasi SDGs Desa. Kemudian pencermatan ulang dokumen RPJMDes dan pokok-pokok pikiran BPD atau MTK. Kemudian aspirasi dan prakarsa masyarakat termasuk rembuk stunting. Kemudian hasil rekomendasi IDM atau Indeks Desa Membangun di tahun 2025 dan menyepakati daftar rumah tangga miskin. Jadi itu ada beberapa poin yang harus kita sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk pada inti daripada penyampaian usulan-usulan untuk rencana kerja pemerintah kampung di tahun 2026 dan daftar usulan RKP di tahun 2027. Dan pada kesempatan ini saya selaku pemerintah Kampung Peta Timur dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, musyawarah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2026
dan daftar usulan RKP tahun 2027 saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutan selanjutnya oleh PLT Camat Tabukan Utara yang kami hormati Ibu Rusmiati Mandak SPD. Disilakan. Saya duduk. Puji untuk Bapak Kapolda dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, mohon maaf yang kami hormati Kepala Seksi PMK, yang kami hormati Ketua Tim 3 bersama dengan anggota, yang kami hormati Kapital Laung Peta Timur bersama dengan perangkat, yang kami hormati Ketua MTK bersama anggota, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Bapak Ibu para undangan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya bagi kita sekalian, maka kita ada di tempat ini dalam memenuhi undangan dari pemerintah kampung dalam pembahasan penyusunan rencana program pembangunan yang ada di Kampung Peta Timur. Oleh karena itu, terpinta bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu yang terundang di saat ini mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kampung Peta Timur ini, sekiranya kita dalam pembahasan sebentar dalam penyampaian usul dan saran dalam pembangunan Kampung Peta Timur ini, kita bukan hanya datang di sini untuk kita duduk atau kita dengar saja, tetapi mari kita bisa memberikan usul saran ketika kita masuk dalam forum diskusi nanti. Yang akan disampaikan sebentar dari Kapital Laung ataupun dari MTK yang akan memandu dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program pembangunan tahun 2026, kita bisa memberi diri keterlibatan langsung dalam kegiatan ini, karena ini semua itu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Peta Timur. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberi diri dalam penyusunan rencana pembangunan ke depan yang berbasis berkebutuhan masyarakat. Dan biar kiranya dalam penetapan ada 7 program yang jadi prioritas itu bisa akan terlaksana di tahun 2026. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk teknisnya nanti akan dipandu oleh pendamping desa, dan untuk lebih lengkapnya saya memberikan kesempatan kepada Ketua Tim 3. Disilakan ke Pak Ketua. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan untuk salah satu jabat pemerintah utara yang kami hormati, pemerintah kampung, Pak Kapital Laung dengan
segenap jajaran perangkat kampung, majelis ketua kampung dan anggota pendamping PMD yang kami hormati. Berikutnya adalah kabinet, Bapak Ibu pemangku kepentingan, para tokoh agama, pemuka masyarakat yang hari ini terlibat dalam forum Musrembang RKPDS. Pertama tentu selaku umat yang percaya kami mengajak wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita saat ini. Perlu kita pahami bersama bahwa pelaksanaan Musrembang RKPDS di sore hari ini tentu didasari pada ketentuan dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, kemudian Permendagri 21 tahun 2020 yang sebagaimana diubah dengan Permendes PDT nomor 6 tahun 2023 tentang pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, Musrembang RKPDS ini tentu saya kira ini sudah merupakan satu agenda tahunan, agenda wajib tentu sesuai dengan ketentuan di mana pelaksanaan Musrembang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Kemudian hal lain yang perlu kami garis bawahi di sini, tentu ini juga menindaklanjuti surat Pak Bupati atau Pak Sekda yaitu tentang 14 Agustus 2024 tentang penegasan perencanaan pembangunan desa, di mana camat dimintakan untuk mendampingi sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Musrembang RKPDS ini tentu berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Saya kira itu pada intinya. Kemudian kalau kita melihat agenda ini tentu ada dua agenda, yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan DU RKPDS yaitu 2027. Sementara untuk RKPDS adalah 2026. Apa itu RKPDS? RKPDS ini adalah rencana kerja pemerintah desa, singkatannya. Ini tentu merupakan penjabaran daripada RPJMDes. Ini merupakan penjabaran dari program kegiatan yang ada di dalam RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, penjabaran ini dapat dilakukan tentu melalui review RPJMDes yang ada, kemudian pencermatan dan penyelarasan itu yang harus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan tentu sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan, kebutuhan dari masyarakat. Bisa saja ada usulan baru yang berkembang. Kemudian juga tentu evaluasi kembali apa yang menjadi usulan program prioritas di tahun kemarin, sehingga semua informasi ini tentu dipadukan dan dilakukan penyepakatan apa yang menjadi program prioritas. Saya kira itu yang pada intinya. Kemudian DU RKPDS, DU RKPDS sama juga merupakan penjabaran dari program kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD yang merupakan bagian daripada RKPDS. Jadi RKPDS ini adalah bagian sebenarnya dari dokumen RKPDS, mungkin lampiran, tetapi ini kan diusulkan oleh pemerintah desa ke daerah lewat dana APBD, karena mungkin anggarannya ini terlalu besar, tidak bisa dijangkau ataupun diintervensi didanai dari dana APBD. Karena kalau kita lihat postur yang ada di dalam APBD dari bahan pendapatan,
isinya kan di situ ada dana desa, dana transfer, ya, sumber penerimaan daripada dana kampung. Kemudian ada ADD, ini bersumber dari pemerintah daerah lewat bagi hasil pajak daerah. Kemudian juga ada pendapatan hasil kampung. Namun dia menjadi persoalan, pendapatan hasil kampung ini sering nol. Mungkin juga ada silpa. Nah, hal-hal ini tentu menjadi tantangan ataupun dorongan bagi pemerintah kampung, sehingga PAD ini bisa dapat didorong melalui inovasi maupun pengembangan. Sehingga kalau dana desa, dana CD, kemudian ADD ditambah dengan PAD kampung, akan lebih banyak. Kalau di Jawa itu, coba kita perhatikan, justru PAD-nya itu yang lebih besar dari bantuan dana desa. Mereka itu sampai 1 miliar. Sehingga bisa berbuat apa, dan semua program kegiatan diusulkan oleh masyarakat boleh diakomodir, termasuk juga dengan kesejahteraan para perangkat kampung. Nah, saya kira untuk teknis nanti ada juga Ibu pendamping bagaimana tahapannya. Dan saya kira ini kan setiap tahun sudah kita laksanakan. Jadi tentu melalui pembentukan tim nanti akan merancang, kemudian lakukan pencermatan, dan yang perlu kami garis bawahi di sini, kalau tentu kita membaca penegasan dari surat Pak Sekda bahwa RKPDS ini kan dia bulan Juli dan paling lat September ini tentu sudah dapat ditetapkan. Nah, dengan dasar daripada RKPDS ini jadi acuan untuk penyusunan perencanaan anggaran pendapatan belanja kampung. RAPBK ini 1 Desember sampai dengan terus mulai diajukan ke Bupati dan itu dikonsultasikan, dilakukan evaluasi, sehingga 31 Desember APBK ini sudah dapat ditetapkan untuk APBK 2026. Saya kira itu sekilas terkait dengan teknis, dan saya kira Pak pemerintah desa juga sudah memahami, namun tidak tersalah kita saling mengingatkan. Sehingga Desember itu, Januari atau Februari itu sudah running untuk anggaran 2026. Selanjutnya tentu yang menjadi harapan lewat pertemuan musyawarah ini ada output tersusunnya dokumen RKPDS yang tentunya benar-benar aspiratif, mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat. Jadi ini yang selalu yang saya kadang apa yang menjadi garis bawahi dari penegasan Bupati itu aspiratif. Jadi tentu tidak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi daripada pemangku kepentingan yang ada. Kalau orang mau suka bikin ini, yang penting disepakati bersama. Itu yang saya kira yang perlu untuk kami garis bawahi. Saya kira itu dari kami sekedar tambahan, dan kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin peserta musyawarah yang kami hormati, selanjutnya penyampaian teknis oleh pendamping desa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Yang kami hormati Camat Tabukan Utara Ibu Rusmiati Mandang SPD, Kasih PMK Bapak Mufti Ali Dirahim SE, Ketua Tim 3 bersama anggota, Ketua Tim 3 Bapak Marwan Nikyulo SOS MSI yang kami hormati, Bapak Kapiteraung Kampung Peta Timur bersama perangkat kampung yang kami hormati, Bapak Ketua MTK bersama anggota Kampung Peta Timur yang kami hormati, peserta musyawarah yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena telah diringankan langkah untuk hadir dalam musyawarah desa yang sangat penting dalam pembangunan Kampung Peta Timur ke depan. Adapun agenda kita pada sore hari ini didasarkan pada regulasi. Setidaknya ada 4 yang bisa kami sebutkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua adalah Permendagri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Yang ketiga adalah Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang tak kalah penting adalah Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Dan satu lagi yang kami lupa, ada yang terbaru yaitu yang akan berhubungan nanti dengan musyawarah kita, yaitu Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2025 yang berhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Yang bisa kami sampaikan, pertama agenda kita adalah seperti biasa mereview RPJMDes Kampung Peta Timur dan dokumen RKPDes tahun sebelumnya. Nanti sebentar akan dipresentasikan oleh Kapita Laung. Lalu yang kedua, membentuk tim penyusun RKPDes, apakah disepakati memakai tim yang lama atau direvisi lagi timnya. Dan yang ketiga adalah menyusun usulan kegiatan RKPDes tahun 2026 dan membuat perankingan atau skala prioritas. Dan yang terakhir adalah menyusun daftar usulan RKPDes untuk dibawa di Musrembang untuk tahun 2027. Jadi ada sekitar 4 yang akan kita lakukan. Nah, penetapan RKPDes ini selambat-lambatnya itu dilaksanakan tanggal 30 September 2025. Itu harus sudah lengkap dengan desain dan draft. Nantinya tanggal paling lambat 1 Desember akan dibawa ke kabupaten untuk direview sebagai dasar penyusunan APBKM tahun 2026. Jadi dari sini nanti tim akan bekerja untuk membuat dokumen RKPDes itu rancangannya menggunakan pagu indikatif tahun 2025. Berhubung regulasi untuk prioritas dana desa tahun 2026 belum terbit, maka kita masih berpatokan pada regulasi terakhir, yaitu yang tadi Permendes PDTT tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, yang mana itu memuat ada 7 kegiatan prioritas yang bisa kami sebutkan. Yang pertama adalah BLT maksimal 15%, ketahanan pangan minimal 20%, pencegahan dan penanggulangan stunting, potensi atau produk unggulan desa, desa digital, desa adaptif terhadap perubahan iklim, PKTD. Dan yang tak lupa pula adalah penganggaran 3% untuk operasional pemerintah desa. Dan yang terbaru yaitu adalah pengalokasian 30% dari dana desa sebagai dana cadangan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ini bukan penyertaan modal. Sekali lagi kami tegaskan, ini adalah dana cadangan. Jadi nanti sebentar saat tim akan membentuk kegiatan itu kita ranking karena memakai pagu indikatif kan tahun ini. Jadi biarlah lewat dari pagu ini untuk menjaga-jaga 30% ini tidak terpakai untuk Koperasi Desa Merah Putih, maka bisa kita alihkan untuk kegiatan yang di ranking berikut. Iya, jadi begitu. Dan ini 30% ini dananya ini langsung diblokir, dia tidak akan dicairkan, jadi langsung diblokir, jadi dia tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Nanti mungkin setelah di akhir tahun, jika tidak bermasalah, maka kampung bisa melakukan perubahan APBKM untuk mengalokasikan dana 30%. Jadi PDS ini kegiatan yang di ranking itu dilebihkan, jangan pas-pas di pagu untuk menjaga-jaga dana 30% tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan dulu untuk sementara, mungkin sebentar berkembang dalam musyawarah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya penyampaian tahapan penyusunan RKPDS tahun 2026 oleh Kapitalam. Izin duduk. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami akan menyampaikan beberapa poin yang menjadi tahapan penyusunan RKPDS. Dari sekian poin yang akan kami sampaikan, tentunya kalau mau kasih habis semua, waktu semua habis di ini. Jadi mungkin dari garis-garis besar setidaknya sudah kami sampaikan dalam forum musyawarah hari ini. Jadi terkait dengan tahapan yang pertama, terkait dengan realisasi kegiatan di tahun anggaran 2025. Yang pertama, yang sumber penganggarannya lewat ADD atau alokasi dana desa. Yang karena untuk sekedar informasi, untuk Kita Timur masih dalam pelaksanaan kegiatan di tahap 1 tahun anggaran 2025. Jadi otomatis sebagian besar sudah dilaksanakan, sudah terrealisasi, dan masih ada kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Dan untuk kegiatan di tahap 2 tentunya belum dilaksanakan karena belum ada anggaran. Selanjutnya, pada realisasi kegiatan di tahap 1 tahun anggaran 2025 pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp189.301.376. Pada bidang pembinaan, karena ini sumber dana dari alokasi dana desa, jadi tercover pada dua bidang, yaitu bidang pemerintah dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Di bidang pembinaan kemasyarakatan ada yang dari dana Rp48.633.000 yang sudah terrealisasi Rp15.444.360. Kemudian realisasi anggaran dari sumber anggaran atau sumber dana bagi hasil pajak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan anggaran Rp26.900.000 yang terrealisasi Rp7.755.000. Dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa anggaran Rp4.550.000 belum masih nol untuk sumber anggaran bagi hasil pajak. Kemudian pada realisasi dengan sumber anggaran DD atau dana desa dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dari anggaran Rp26.468.640 yang sudah terrealisasi ada sebesar Rp10 juta. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dari anggaran Rp519.436.160 yang sudah terrealisasi Rp283.351.160. Kemudian pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp213.869.840 yang sudah terrealisasi sebesar Rp45.640. Dan di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, yaitu pada kegiatan bantuan langsung tunai yang sudah terrealisasi dari anggaran Rp129.600.000 yang sudah terrealisasi sebesar Rp75.600.000. Jadi demikianlah laporan realisasi pada pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2025 di tahap pertama. Kemudian kita lanjut pada terkait dengan pencermatan RPJMDes. Ini tentunya sudah sudah
apa yang istilah sudah direview, karena dari teman-teman MTK juga sudah menyampaikan daftar usulan atau aspirasi yang sudah sempat kami bahas di beberapa bulan kemarin pada pertemuan dengan MTK. Jadi setelah kami lihat sudah mewakili, sudah ada dalam dokumen RPJMDes. Jadi kalaupun mau dibaca agak panjang karena daftar-daftar yang masuk ini yang ada yang kami ambil pada dokumen RPJMDes mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Jadi kalau masih perlu apa ini lagi waktu semua habis ini karena sudah banyak poin. Apa yang orang usulkan itu sudah ada pada dokumen RPJMDes. Kemudian begitu juga pada poin 3 terkait dengan pokok-pokok pikiran MTK, ini sudah dimasukkan pada poin 4 terkait dengan aspirasi masyarakat dan rembuk stunting. Jadi terkait dengan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan lewat teman-teman MTK dan dibawa pada forum rapat penyampaian aspirasi soal rembuk stunting sudah. Jadi ini segala penyampaian yang terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke MTK yang sudah dibahas, sudah disampaikan ke pemerintah kampung, dan mungkin sebentar nanti dari sekian usulan ini yang ada beberapa mungkin yang akan masuk prioritas yang akan diusulkan. Begitu juga untuk usulan yang baru yang mungkin akan disampaikan pada musyawarah hari ini. Jadi ini sekedar penyampaian yang mana sudah ada beberapa usulan kegiatan yang masuk ke kami, baik itu lewat teman-teman MTK maupun dari masyarakat itu sendiri. Kemudian terkait dengan rembuk stunting, ini juga sudah dilakukan dan ada beberapa poin. Di sini ada 17 poin yang menjadi usulan pada kegiatan rembuk stunting, dan nanti sebentar nanti akan sama-sama kita bahas pada penyampaian usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 ataupun masuk pada daftar usulan RKP di tahun 2027. Kemudian pada poin 5 ini mengenai rekomendasi terkait dengan data indeks desa membangun Kampung Pita Timur. Status Kampung Pita Timur tahun 2025 masih bertahan pada posisi status ID mandiri dengan nilai 84,66, total skor indeks desa 104,96. Jadi ini segala penyampaian yang juga menjadi poin harus disampaikan pada forum musyawarah hari ini. Dan hasil daripada indeks desa membangun, ada beberapa kegiatan yang menurut aplikasi yang boleh diusulkan pada musyawarah RKP, yang diantaranya ada sekian kegiatan. Mungkin di sini perlu penambahan PAUD, TK atau sederajat sebanyak keempat. Ini aplikasi yang sampaikan, yang usul. Jadi ternyata lewat indeks desa membangun, pemerintah pusat lewat aplikasi penginputan indeks desa membangun mengusulkan beberapa kegiatan, baik itu di tahun anggaran 2026 ataupun di tahun-tahun berikutnya. Kemudian adalah kegiatan di sini mengadakan kegiatan sosialisasi atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa. Jadi ada beberapa poin nanti mungkin akan juga menjadi bagian daripada pembahasan rencana kerja di tahun anggaran 2026 nanti sebentar.
Selanjutnya terkait dengan data rumah tangga miskin di Kampung Pita Timur. Di sini masih kami ambil di tahun 2022 lewat keputusan Kapitalau nomor 1 tahun 2022. Nanti mungkin kalaupun ada perubahan, nanti kami bersama-sama dengan teman-teman FTK akan membahas terkait dengan data rumah tangga miskin yang terbaru, karena di antara data-data yang ada sudah ada yang mungkin ada yang pindah dan yang meninggal dunia. Nanti akan ada ini segera yang mana sudah segera penyampaian yang mana sudah ada daftar juga terkait data rumah tangga miskin. Jadi ada sekitar kurang lebih 248 jiwa atau ya dari 1000 sekian jiwa. Itulah demikian penyampaian terkait tahapan-tahapan sesuai dengan petunjuk surat dari pemerintah kecamatan mengenai penyampaian tahapan sebelum masuk pada pengusulan kegiatan atau usulan untuk kegiatan tahun 2026 maupun daftar usulan di tahun 2027. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin dan memberikan masukan barangkali guna lebih efektifnya waktu supaya tidak panjang pada waktu hari ini, kalau boleh kami menyarankan langsung di oleh Pak Ketua FTK, kemudian memaparkan poin per poin apa yang menjadi usulan-usulan, apakah itu direview dari bulan tahun lalu, kemudian apa yang dilaksanakan di RPJMDes, kalau boleh kan, supaya nanti disepakati bersama apa yang menjadi rankingan ini. Jadi tentu dengan memperhatikan juga skala prioritas yang tadi yang dari pusat itu ada 7 beberapa itu. Jadi kan ada BLT dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim, kemudian ketahanan pangan, stunting itu masuk skala pusat misalnya itu, dan lain-lain kemudian masuk ke, saya kira supaya kita lebih efektif sehingga dapat disepakati dan ada hasil daripada musrembang hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua MTK. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saat ini bagi kami MTK Pita Timur. Sebelumnya disampaikan selamat datang bagi kita sekalian yang kami hormati PLT Kecamatan Pita Utara bersama dengan staf yang hadir, yang juga merupakan sebuah kehormatan. Tiga besar di camat hadir di saat ini, merupakan kehormatan bagi kami di saat ini. Kemudian Kapitalau bersama dengan perangkat dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di saat ini. Saat ini orang langsung saja ke beberapa poin pembicaraan kita, karena tadi sambutan sudah dari Pak Kapitalau dan Ibu Camat. Saat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum rancangan untuk RKP ini nanti dijabarkan oleh Pak Kapitalau. Yang pertama yang menjadi catatan kami adalah kita akan menyisihkan 30% seperti itu Ibu biasanya untuk ya menanggulangi tunggakan atau gagal bayar dari Kopdes. Ini sebenarnya agak bagaimana, karena ini dari pusat orang oke-oke aja karena memang sudah perintah seperti itu. Tetapi tadi ada solusinya, nanti di istilah di PPK anggaran dibikin dulu, nanti menyesuaikan kemudian di perubahan mungkin. Nah, kami sudah mencatat ada
47 aspirasi yang disampaikan dari lindungan 1 sampai dengan lindungan 4, termasuk perwakilan perempuan yang sudah diambil oleh Sek NTK Ibu Ani. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin dan membuahkan 47 poin aspirasi yang kami bawakan. Dan kemudian ada juga aspirasi dari kami Posyandu. Pada waktu rembuk stunting, ini pembelupa. Pada waktu rembuk stunting itu ada 17 aspirasi, termasuk seragam. Nah, mudah-mudahan ada sebentar ini boleh tak cover, karena lupa lamanya ada seragam ini. Kemudian untuk tadi sudah disampaikan juga ada pokok-pokok pikiran TK. Jadi berhubung ada dari kecamatan di sini. Jadi begini Bu, sebenarnya kami pokok-pokok pikiran ini kami mau buat secara tertulis karena memang ada di petunjuk teknis. Tetapi setelah kami konsultasi ke Dinas PMD belum ada contoh di Cawukan Utara ini. Termasuk kalau tidak salah sampai dengan 1 kabupaten. Nah, kami berupaya melalui lisan saja kepada Pak Kapita Laung, termasuk buah aspirasi tadi yang sudah disampaikan. Seperti itu. Kalaupun memang diwajibkan untuk tahun depan akan kami buat, karena ada contoh di kampung-kampung lain di luar Sulawesi Utara. Kalau tidak salah desa Ilmajan apa pokoknya begitu di Jawa sana itu ada. Tapi kan lebih bagus, lebih spesifik kebutuhan untuk di Kalimantan Utara. Dan juga yang menjadi catatan kami, kenapa kami tidak berupaya membuat pokok-pokok pikiran ini dalam bentuk tulisan. Kami sudah menyampaikan laporan MTK 2023 tahun anggaran 2023 di Kecamatan Tabukan Utara. Entah bagaimana, rupanya tidak ada respon. Apa itu bagus atau tidak bagus kami tidak tahu. Dan terus terang untuk tahun 2024 sampai dengan saat ini saya belum kasih, karena kemarin 2023 belum ada respon Ibu, entah salah atau bagaimana. Jadi mohon dikoreksi, nanti tolong mengantar yang 2024 punya. Kalau untuk 2023 tolong belum dapat tanggapan pasti apa itu benar atau salah. Nanti kaitannya dengan pokok-pokok pikiran untuk tahun 2025 atau 2026 ini. Kemudian untuk PAD yang disampaikan oleh Bapak tim 3 tadi, sebenarnya Pak kami sudah merancangkan revitalisasi BUMDes. Sudah ada anggaran tahun lalu 100 juta, tetapi bagaimana ya, DP istilah tidak diloloskan oleh inspektorat, karena kalau mau lihat dari penjelasan inspektorat mesti dicatat dulu semua aset dari BUMDes yang lama, mungkin ditertibkan atau seperti apa, baru di revitalisasi lagi BUMDes yang baru. Karena pengurusnya sebenarnya sudah kami cari, sudah melalui musyawarah desa, begitu Pak. Dan untuk ke depan mungkin tetap orang akan menganggarkan untuk BUMDes, karena ini so ada kopdes, so ada BUMDes, agak bingung des. Begitu. Karena nanti mau bahagia DP usaha-usaha apa. Kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah sebelum adanya penetapan untuk penerima BLT, orang ada musyawarah khusus untuk itu Pak. Dan pengalaman tahun lalu tetapkan penerima BLT menurut data bansos, penerima bansos, karena tidak boleh menerima BLT kalau ada bansos. Ternyata pada tahun ini ada yang tidak menerima bansos, padahal yang tahun lalu terdaftar, akhirnya telah langsung keluarkan, pun tidak menerima lagi akhirnya BLT. Sudah double. Ini agak meresahkan masyarakat Pak. Jadi kalau boleh, ini mungkin masuk di DUFT, boleh disampaikan ke mungkin dinas mana.
kalau boleh nama penerima bansos ada dulu sebelum orang mau tetapkan BLT, karena orang mengacu ke sana Pak. Bahan masyarakat opola dengan TK pilih-pilih orang, karena sudah apa bansos BLT ada sudah apa. Nah, jadi kalau buat ini jangan sampai keluar lalu di kendaraan dopainya itu baku itu mengenai beras. Nah, jangan sampai seperti itu. Tambah lagi ini orang PKP telah ada informasi bacaan ulang tahun depan, kalau ada pandangan-pandangan negatif, itu akan berpengaruh di elektabilitas. Jadi harapannya ke depan kalau boleh di DWKP daftar penerima bansos itu ada dulu untuk menjadi aturan orang menetapkan BLT. Kemudian entah ini langsung dicatat kalau untuk DWKP, karena pemahaman kami apa yang tidak dapat di-cover oleh RKBN maka akan dibawa ke DWKP di kecamatan, mungkin melalui musrembang. Seperti itu kalau pemahaman, siapa tahu salah. Jadi apa yang tidak tercover di RKP kira-kira sebagai berikut. Yang pertama adalah ini sudah 2 tahun berturut-turut ini Bapak Alien, kalau boleh ada TPA untuk daerah Tabu, karena orang ini tahun ini 60 berapa persen? 60-an juta untuk penanggulangan sampah. Ini termasuk besar. Orang saja lain kali 1 bulan 1 kali di tahunan, orang sampai sampah 1 minggu 1 kali pasti di tahunan. Jadi kalau boleh, dulu kan sempat pernah ada dengar wacana pengadaan TPA di Bahwe. Nah, siapa tahu boleh melanjut itu melalui bupati yang baru untuk TPA area Tabu, supaya orang sampah cuma mau pasir pergi di bahu, tidak jauh-jauh. Siapa tahu dia tak kurang lebih 30 juta, orang boleh mau pakai di lain. Kemudian talut DLP, ini masih presiden lama. Entah kalau boleh terwujud, kalau presiden ulang baru atau bagaimana saya kurang paham ini. Apa kurang keras suara ini karena orang sefoto-foto lalu semua amruk tuh sampai warga di DPT rumah sana. Ini 2 kali berturut-turut dibawa di DWKP. Jadi kalau boleh kalau dilepek. Kemudian ini agak sedikit sensitif karena saya dengan Bapak yang di sebelah ini MTK juga. Kalau boleh dibawakan minimal insentif MTK setengah dari UMR atau peristiwa. Karena sejauh ini terus terang kalau mau lihat dari beban kerja, kalau memang suka mau kerja itu pada-pada. Jadi kalau lebih boleh, karena DPR yang demo sampai saat ini 260 juta total itu yang punya. MTK Peta Timur dengan MTK Peta Induk 1 juta ketua. Karena ya tentu saja pengeluaran ini orang tahu persis, listrik, air segala macam. Supaya pun orang itu mau kerja dengan baik. Kemudian contoh kemarin Bapak Andri sementara buku kopra pakai margin rapat. Nah itu kan bukan itu ya 750.000 kok bila sementara buku kopra. Kalau kita mesti lebih pilih buku kopra Pak. Jadi itu boleh mungkin masuk di JLKP. Kalau misalnya UMR untuk Kabupaten Sanggau boleh berapa Ibu? Boleh 3 juta? Yang sampai? Ya 1,5 lah untuk MTK. Jadi boleh dicatat di DWKP. Supaya teman-teman lainnya tuh bunyi DP jut lagi atau gimana Ibu Sek? Ibu Sek ini dari tahunan lain kali cuma mau datang ikut rapat, bukan cuma gitu, karena itu memang tanggung jawab, tapi pada dengan ongkos kendaraan. Jadi kalau boleh lah seperti itu. Kemudian fogging. Nah ini kelihatannya aspirasi ini nanti kalau semakan korban baru ini di DWKP. Tapi kalau selama belum makan korban belum. Kalau mau usul ke dinas kesehatan mungkin terlalu banyak, terlalu besar itu biaya. Tapi kalau dari camat mungkin boleh. Yang terakhir obat-obat, karena kemarin telah ada usulkan obat, misalnya dia paracetamol ternyata tidak bisa di-cover oleh dana desa. Itu mesti langsung dari mungkin dinas kesehatan atau puskesmas.
itu tidak bisa. Jadi kalau boleh masuk di JLKP obat-obat biar cuma paracetamol, karena kemarin ada contoh Peta Barat ke Peta Induk karena ada paracetamol masuk di potensi pembangunan paracetamol satu bungkus satu biji. Nah itu kan orang yang kena, orang yang di ujung tombak seperti ini. Oke, seperti itu yang boleh kami sampaikan di saat ini. Orang kemudian lanjut dengan penjabaran. Kalau begitu dikembalikan kepada Pak Kapitalam karena aspirasi sudah dari Remuk Santi juga sudah. Dengan Pak Kapitalam, Pak Toso ada di penjabaran saat ini. Oke, terima kasih. Baiklah, kami akan membahas usulan-usulan. Jadi kami perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa torang anggaran yang akan torang usul di tahun depan itu masih torang berpatokan di anggaran tahun ini, tahun 2025 di pagu anggaran. Jadi pagu anggaran yang ada seperti ada di layar ini, dana desa atau APBN itu sebesar Rp882.506.000. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota itu sebesar Rp31.450.000 dan alokasi dana desa atau APBD sebesar Rp422.585.000 dengan total anggaran atau pagu anggaran sebesar Rp1.343.541.000. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada usulan-usulan yang akan kita usul sebentar, ini perlu disampaikan bahwa kita harus ada terlebih dahulu 7 kegiatan prioritas dari pemerintah pusat yang diantaranya adalah pertama bantuan langsung tunai atau BLT itu maksimal 15% dari total dana desa. Jadi kalau lewat dana desa tadi 800 juta sekian, ada Rp129.600.000. Okay. BLT sebesar Rp129.600.000 ini kalau 15% dari total dana desa. Kemudian yang kedua terkait dengan proklim atau perubahan iklim, ini sementara yang sudah ada. Kenapa Rp60 juta ada di sini? Di sini yang terkait dengan lingkungan hidup karena menyangkut sampah atau kebersihan yang sudah pasti sudah masuk pada kegiatan tahunan, karena dan untuk sementara kami masukkan sementara sesuai dengan anggaran yang tahun berjalan. Nanti mungkin bisa bertambah juga sebentar. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan stunting atau pelayanan dasar kesehatan. Ini juga masuk pada prioritas pemerintah pusat. Ini menyangkut dengan kesehatan. Nah, apakah sebentar nanti akan bertambah atau berkurang? Di sini sementara untuk data sementara sebesar Rp88.840.000. Ini kami masukkan pada dari kegiatan pembangunan desa, yaitu penyelenggaraan untuk pendidikan, karena di sini ada makanan tambahan. Nah, jadi perlu diinformasikan juga untuk kegiatan makanan tambahan yang ada di PAUD itu yang tahun ini masuk di tahap 2. Jadi untuk sampai sekarang belum terrealisasi karena masuk pada kegiatan tahap 2. Nah, dan di sini masih tetap dimasukkan untuk usulan tahun depan. Kemudian pada bidang kesehatan ini terkait dengan pos gizi, makanan tambahan dan lain sebagainya, menyangkut kegiatan kesehatan yang masuk pada program penanggulangan stunting. Jadi dana yang ada sementara sebesar Rp88.840.000.
Kemudian ketahanan pangan ini masih kosong, nanti mungkin akan menunggu kesepakatan usulan kegiatan yang akan diusulkan sebentar nanti. Kemudian yang kelima, Boleh sebentar kalau itu sanksi itu sudah tercover. sebagian sudah ditetapkan. Sudah tercover semua. Ya, Maksudnya itu hasil dari lembaga studi. nanti mau dilihat sama-sama sebentar supaya mau dikasih tuh yang sebentar itu ya. Kemudian terkait dengan pengembangan potensi unggulan desa, di sini masih belum ada. Nanti kita lihat kalau masuk ke kegiatan apa yang bisa masuk pada program pengembangan potensi unggulan desa. Kemudian yang keenam, desa digital. Di sini ada 19.500.000 untuk nilai sementara yang kami tuangkan pada kegiatan program desa digital yang sumber kegiatannya dari belum ada, berarti masih kosong. Ini karena ini kami diisi desa digital karena menyangkut energi alternatif milik desa. Di sini berarti nanti sebentar apakah kegiatan apa yang akan masuk pada desa digital. Kemudian di sini ya, terkait dengan perhubungan komunikasi dan informasi, sudah ada anggaran 19.500.000 rupiah. Karena ini terkait dengan informasi komunikasi mulai dari baliho, insentif. Nanti kita lihat sebentar kegiatan-kegiatan apa yang masuk pada kegiatan ini. Desa digital. Iya, desa digital. Kemudian apakah tadi bisa bertambah kegiatan yang masuk di desa digital? Ada usulan lain karena masuk desa digital juga termasuk tenaga surya yang kemarin menjadi ada usulan yang bertambah, entah tahun ini akan diusulkan kembali atau tidak. Jadi itu selebihnya diserahkan ke forum. Kemudian pada ketujuh yaitu padat karya tunai. Nah, padat karya tunai sini masih belum kami isi, masih kosong. Jadi dari beberapa aspirasi juga dari teman-teman MTK itu disampaikan kemarin, juga ada beberapa kegiatan yang padat karya tunai, dan salah satu kegiatan yang menjadi kegiatan tahun ini yaitu jalan di Lendungan 2. Entah ini penimbunan akan dilanjutkan ataukah pengecoran jalan. Kemudian juga ada jalan rabat beton yang ada di Lendungan 4 di DP sisa yang masuk pada aspirasi kemarin. Kemudian kegiatan ada usulan plat deker itu juga masuk di padat karya tunai. Kemudian dari 7 kegiatan prioritas dari pemerintah pusat ini, yang ke-8 ada 3%, ini dari APBN juga. Untuk Peta Timur masuk di operasional pemerintah desa 3% sebesar 26.475.180 rupiah. Ini pembagian 3%. Kemudian di sini ada sementara posisi yang kami isi kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan bimtek aparatur desa, pemerintah desa maupun kelembagaan desa. Jadi kalau apakah ini akan bertambah atau berkurang nanti kesepakatan dari forum sebentar nanti. Operasi desa. Jadi perlu diinformasikan ketika pelaksanaan kegiatan koperasi desa, DP program kegiatan atau koperasi desa tidak sempat atau nyala dapat store itu ke bank, mau tanggulangi pinjaman ke bank, jadi desa jadi sasaran lewat peraturan Menteri Permendagri
kemarin sudah keluar terkait Permendes. Ini ada pemotongan 30%. Ini menjadi dana cadangan disisipkan. Itu KPPN soalnya buka secara tidak sebesar 30%. Jadi kalau nilai 30% untuk Peta Timur sebesar Rp264.751.800. Ini perlu disampaikan ke forum karena jadi sekian banyak usulan yang orang usulkan supaya itu orang boleh mau lihat mana yang paling prioritas. Karena sisa kalau dilihat dari total anggaran yang menjadi prioritas ini orang tinggal mau cari untuk dana APBN ada sisa Rp233.339.020. Ini yang dana yang akan orang kegiatan yang akan orang usulkan untuk dana 273 juta. Sebenarnya sekitar 500 juta kalau KPPN-nya dapat 30%. Kemudian ada BLT juga dan lain-lain. Jadi dana 273 juta yang orang kegiatan apa yang akan orang bikin di tahun 2026 nanti. Kemudian ada sisa ADD, alokasi dana desa dari sisa operasional pemerintah desa. Ini ada 23 juta. SDP sisa ADD. Entah dia bidang 3 terkait dengan bantuan terkait dengan kesenian dan keagamaan, karena ini ADD-nya menganggarkan untuk kegiatan di bidang pemerintahan dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Jadi untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan serta penanggulangan bencana itu ada di 273 juta.